Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7A. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan menjadi syarat untuk UKM saya. Yang pertama itu teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu adalah penggunaan alat dan metode teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Nah, hal ini mencakup platform seperti learning management system seperti Google Classroom misalnya, kemudian media pembelajaran digital seperti video animasi, serta metode pembelajaran daring atau campuran biasa disebut blended learning. Dengan teknologi pendidikan itu, siswa lebih termotivasi belajar, bisa belajar secara mandiri, dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi belajar yang tertib dan nyaman. Nah, hal ini meliputi seperti pengaturan tempat duduk, pencahayaan, pengelolaan waktu, serta susunan aktivitas pembelajaran sehingga suasana kelas kondusif. Nah, tujuannya itu agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan siswa dapat berkonsentrasi serta belajar dengan optimal. Kemudian manajemen perilaku siswa. Nah, manajemen perilaku itu adalah strategi guru dalam mengarahkan tingkah laku siswa agar sesuai dengan norma dan aturan sekolah. Nah, guru memberikan penguatan positif atau biasa disebut reward, kemudian menetapkan konsekuensi yang mendidik ketika aturan dilanggar oleh seorang siswa, dan membesarkan perilaku yang baik dan memberikan contoh nyata misalnya. Nah, tujuan utamanya itu agar membantu siswa berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkarakter yang baik atau positif. Kemudian pendekatan penerapan disiplin kooperatif. Nah, disiplin kooperatif itu adalah cara menanamkan disiplin yang bukan sekadar memberikan hukuman, tetapi melibatkan siswa secara aktif. Nah, dalam pendekatan ini aturan dibuat bersama antara guru dan siswa, keputusan kelas dibuat bersama, dan siswa diajak untuk memahami mengapa aturan itu dibuat atau mengapa aturan itu penting. Pendekatan ini bukan hanya membuat tertib, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi siswa. Kemudian evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu adalah proses di mana kita dapat menilai apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau tidak. Nah, evaluasi itu dilakukan secara sistematis, di mana guru menggunakan evaluasi untuk tahu sejauh mana siswa mengerti materi, mengevaluasi keefektifan metode mengajar, dan menjadi dasar untuk memperbaiki rencana pembelajaran berikutnya. Kemudian konsep dan jenis evaluasi. Jadi evaluasi itu mencakup 3 hal penting. Yang pertama itu mengukur, menilai, dan membuat keputusan terhadap hasil belajar siswa. Nah, ada beberapa jenis evaluasi. Ada yang disebut formatif, di mana evaluasi itu dilaksanakan selama pembelajaran untuk melihat pemahaman siswa dan memperbaiki proses belajar. Kemudian sumatif itu dia dilakukan di akhir suatu unit atau periode untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa. Kemudian ada yang disebut dengan diagnostik. Nah, diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa sejak awal. Dan yang terakhir penempatan atau placement. Hal ini ditujukan untuk menentukan posisi awal siswa agar pembelajaran bisa disesuaikan. Dan selanjutnya valid dan reliable. Nah, dalam evaluasi itu, valid biasa berarti alat ukur yang benar-benar mengukur hal yang seharusnya diukur.
Kemudian reliable itu berarti hasil konsisten bila diuji kembali pada kondisi yang sama. Jadi instrumen evaluasi itu yang baik harusnya memenuhi kedua hal ini. Kenapa? Agar hasil penilaian itu akurat, objektif, dan adil. Kemudian pendidikan inklusif dan penerapannya. Pendidikan inklusif itu adalah sistem yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan dengan membuat kurikulum yang fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan, menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan, serta melibatkan kolaborasi antara guru kelas, guru pendamping, dan orang tua. Tujuannya untuk mencapai menciptakan lingkungan sekolah yang menghargai perbedaan dan memudahkan semua siswa belajar. Kemudian nomor 9, pendidikan karakter dan implementasinya serta tantangannya. Pendidikan karakter itu adalah upaya sekolah untuk membentuk nilai moral dan sikap positif siswa, serta kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Implementasinya itu dilakukan dengan memasukkan nilai karakter dalam setiap mata pelajaran melalui contoh sikap dari guru dan ekstrakurikuler. Namun tantangannya itu seperti pengaruh media sosial, kurangnya keserasian antara sekolah dan rumah, serta perbedaan pemahaman guru tentang pendidikan karakter. Nomor 10, profesionalisme guru, di mana itu guru bukan hanya soal mengajar, tetapi mencerminkan kompetensi, rasa tanggung jawab, dan komitmen terhadap tugasnya. Nah, guru profesional itu harus menguasai materi pembelajaran, tahu cara mengajar, kemudian mampu berkomunikasi dengan siswa dan masyarakat, serta menunjukkan kepribadian yang matang dan etis, serta profesional juga terus dalam mengembangkan diri sepanjang karirnya. Kemudian etika profesi guru. Nah, etika profesi guru itu adalah nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku seorang guru, di mana guru harus menjunjung tinggi martabat peserta didik, bersikap adil dan objektif, serta menjadi teladan dalam sikap dan tingkah laku. Nah, etika menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Kemudian tantangan yang terakhir itu nomor 12, tantangan dan peluang profesi guru. Profesi keguruan itu menghadapi banyak tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat, di mana saat ini bisa kita lihat, kemudian beban administrasi yang tinggi dan keragaman latar belakang siswa. Namun ada juga peluang besar, di mana teknologi pembelajaran memberikan cara baru untuk mengajar, serta guru dapat mengembangkan karir melalui sertifikat dan pelatihan, dan peran guru sebagai pembentuk generasi masa depan tetap strategis. Meskipun tantangan ada, profesi guru tetap dihormati karena perannya yang penting bagi kemajuan bangsa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.